Gua ular Lingyun runtuh dalam skala besar. Saya khawatir sebagian besar jalan menuju luar telah terkubur. Lin Chen tidak yakin apakah dia bisa keluar. Keruntuhannya begitu dahsyat sehingga pasti banyak korban jiwa. Belum diketahui apakah ada yang selamat. Ular iblis tingkat 4 dan Wang Tianyuan sama-sama sangat kuat. Dengan kekuatan tempur tingkat 4, mereka seharusnya mampu bertahan bahkan dalam menghadapi kehancuran seperti itu, bisik Lin Chen dalam hati. Kecuali mereka kurang beruntung dan menemui jalan buntu, dengan kekuatan bertarung mereka, mereka seharusnya dapat menemukan perlindungan dalam kekacauan itu. Sama seperti Lin Chen. Oleh karena itu, Lin Chen tetap waspada. Tentu saja, bahkan jika dia bertemu dengannya, Lin Chen bukannya tidak memiliki kemampuan untuk bertarung saat ini. Di dalam gua, meskipun dinding batunya relatif kokoh dibandingkan tempat lain, banyak area yang runtuh, hanya menyisakan celah-celah kecil. Lin Chen hanya bisa menggali lorong sendiri. Untung, biji teratai Zixia Leilian berhasil membersihkan tulang dan sumsum Lin Chen, sehingga kekuatan fisiknya meningkat pesat. Ia memiliki kekuatan kasar yang sangat besar tanpa dukungan kekuatan besar dari wilayahnya, dan memang jauh lebih mudah untuk menghadapi batu-batu yang jatuh dan menggali. Dan banyak batu dapat dihancurkan secara langsung tanpa masalah. Tentu, akibat keruntuhan tersebut, struktur seluruh tempat menjadi sangat tidak stabil. Lin Chen tidak berani bergerak terlalu banyak, ia hanya perlu memahatnya hingga cukup lebar agar tubuh manusia bisa melewatinya. Ruang yang tersisa di perut gunung itu sesungguhnya tidak kecil, hanya terpisah-pisah, dan banyak lorong yang terputus-putus dan tidak terhubung. Lin Chen bergerak maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia merasakan beberapa aura. Itu Hua Yun dan yang lainnya. Lin Chen langsung memastikan bahwa fluktuasi aura itu milik Hua Yun dan yang lainnya. Saya tidak menyangka mereka masih hidup. Tampaknya mereka beruntung. Lin Chen juga sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu takdir apa yang membuat mereka bertemu lagi dan lagi. Namun, Lin Chen merasa tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Dilihat dari suaranya, mereka tampak sedang berkelahi satu sama lain, dan orang yang bernama Hua Yun berencana untuk menyerang Liu Nan. Tapi ini urusan mereka, hidup atau mati mereka, atau apa yang terjadi selanjutnya, tidak ada hubungannya dengan Lin Chen. Lin Chen selalu merasa bahwa mencampuri urusan orang lain dan menyelamatkan Zhang Tianshui adalah sebuah kesalahan, yang mana menambah sedikit bahaya. Tentu saja tidak ada alasan untuk campur tangan pada saat ini. Pada saat itu, Lin Chen mengubah arahnya dan berencana untuk melihat ke tempat lain. Namun percakapan mereka membuat Lin Chen terdiam. Harta karun di 7 gang. Lin Chen menyipitkan matanya. Tentu, dia tidak tahu harta apa yang ada di Seven Alleys yang disebutkan pihak lainnya. Tapi tampaknya tidak mudah. Tapi kalau memang begitu, situasinya akan berbeda. Sekalipun kamu ikut campur, itu bukan lagi buang-buang waktu atau ikut campur. Lin Chen tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk merebut kekuatan besar. Hua Yun dan rekan-rekannya memang sangat beruntung bisa selamat. Mereka berhasil melarikan diri ke daerah yang relatif padat ini dan tidak tertimpa reruntuhan bangunan hingga tewas. Namun, sulit untuk bertahan hidup di tempat seperti itu. Belum lama ini, setelah keruntuhan itu berakhir, Hua Yun dan yang lainnya baru yakin bahwa mereka telah selamat, dan wajah mereka tampak sangat jelek. Setelah serangkaian kegagalan kali ini, meskipun ia cukup beruntung untuk selamat, masih ada kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya di gunung yang runtuh ini. Kita harus menemukan jalan keluar, kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Kata Hua Yun dengan suara berat. Wajahnya pucat pasi. Saya khawatir sulit menemukan jalan keluar, desah Li Ke. Situasinya sungguh menyedihkan. Setidaknya kami masih hidup, yang lebih baik daripada mereka yang sudah mati, kata Liu Muzu, apoteker tersebut. Memang, meskipun tim mereka tidak lemah, tetapi tidak sebaik tim Wang Tianyuan. Tapi kali ini, awalnya ada pertempuran besar dengan monster, lalu terjadilah bencana semacam ini, tetapi ia berhasil bertahan hidup. Sungguh tidak mudah. Pokoknya, mari kita cari jalan keluar dulu. Mungkin ada jalan keluar, kata Liu Muzu, mencoba menstabilkan moral pasukan terlebih dahulu. Orang-orang lainnya mengangguk. Saya merasakan sedikit harapan di hati saya. Namun saat ini, Liu Nan berkata, mari kita cari secara terpisah. Mendengar ini, Hua Yun menyipitkan matanya dan menatap Liu Nan dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Apa, kau mengkhianatiku di depan Wang Tianyuan, dan sekarang kau masih berpikir kita orang yang sama? Liu Nan benar-benar kecewa dengan Hua Yun dan mustahil bagi mereka untuk bertindak bersama lagi. Mulai sekarang, kita berpisah. Semua orang saling memandang. Akan tetapi, Hua Yun menjual Liu Nan langsung di depan Wang Tianyuan, mengkhianati temannya demi keuntungan pribadi. Mereka telah bekerja sama selama beberapa tahun dan saling percaya di masa lalu, tetapi sekarang tampaknya mereka hanya pion yang dapat dibuang sesuka hati demi keuntungan. Wajah Hua Yun berubah jelek. Namun, ia tetap menahan amarahnya dan berkata, sebelumnya, aku hanya berpura-pura sopan. Aku tidak ingin berkonflik langsung dengan Wang Tianyuan. Kenapa kau menganggapnya serius? Benarkah? Liu Nan tidak akan tertipu lagi oleh wajah Hua Yun.
Tak ada gunanya bicara lagi. Kita hanya akan jadi orang asing mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Liu Nan berencana untuk pergi sendiri ke satu arah. Jalang, apa aku terlalu baik padamu dulu, sampai-sampai kau pikir kau bisa melawanku sesuka hati, hah? Hua Yun akhirnya mengucapkan kata-katanya dengan lengkap. Dia menatap Liu Nan dengan dingin dan berkata dengan suara galak, dulu, aku melihat kecantikan dan kemampuanmu, jadi kupikir aku akan meluangkan waktu untuk menaklukkanmu perlahan-lahan. Sepertinya aku terlalu lembut dan kau tertipu. Apakah kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu di sini? Apakah kau akan menyerangku? Kekuatan misterius dalam diri Liu Nan mulai melonjak. Jangan impulsif, semuanya tenang, tidak perlu melakukan ini. Li Ke bergegas maju untuk meredakan suasana. Namun, amarah Hua Yun meluap-luap. Ia melangkah maju dan mencengkeram leher Li Ke, lalu berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong seperti itu. Kalau kau ada di pihakku, gunakan jimat itu untuk memperkuat kekuatan tempurku. Kalau kau ada di pihaknya, matilah di sini. Karena kita sudah benar-benar putus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liu Muzu tidak menghentikannya. Ia menggosok tangannya perlahan dan berkata, semuanya sudah sampai pada titik ini. Tidak banyak yang perlu dikatakan. Jika kau bersedia mengikuti kami di masa depan, kita akan tetap menjadi saudara. Jika kau, mata Liu Muzu berkilat kejam, lalu dia melanjutkan, jika kau juga ingin pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang-orang lainnya menjadi takut ketika mendengar ini, dan pikiran-pikiran lain yang ada di benak mereka pun terpendam. Tidak seorang pun berani bergerak. Hua Yun mencibir, melemparkan Li Ke samping, dan berjalan menuju Liu Nan. Kusarankan kau untuk tidak menyusahkan diri sendiri. Ikuti aku dengan hati-hati. Dengan begitu, setidaknya kau bisa selamat. Kalau kau mau pergi sekarang, kau akan mati. Liu Nan tidak takut. Tempat ini baru saja runtuh dan strukturnya sangat tidak stabil. Kalau kau mau melawanku, kita semua akan mati bersama. Liu Nan tentu saja bukan orang bodoh. Dia yakin bahwa dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, karena dia yakin pihak lain tidak berani bertarung dengannya. Namun, setelah mendengar ini, Hua Yun tertawa terbahak-bahak. Terkadang, ia sungguh mengagumi kepolosan Liu Nan. Hua Yun menatap Liu Nan dengan sinis dan berkata sambil tersenyum, wanita jalang, apa kau pikir aku sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini dan ingin kau menjadi wanitaku dengan sukarela? Jangan naif. Aku sudah memberimu bubuk pengendali jiwa selama ini. Kekuatan obat yang terkumpul di tubuhmu sudah hampir cukup. Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk melawanku? Hua Yun mencibir. Senyum sinis muncul di bibir Liu Muzu. Bubuk pengendali jiwa. Wajah Liu Nan berubah, dan dia menatap Liu Muzu, kau yang membuatnya. Liu Muzu terkekeh dan berkata, aku sudah banyak berpikir untuk menelitinya, dan akhirnya berhasil membuat bubuk pengendali jiwa yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan prajurit yang kuat pun tidak dapat mendeteksinya kecuali mereka mencapai kondisi pikiran terkondensasi. Sayangnya, penelitian dan pengembangannya agak terlambat. Obat itu baru berhasil disempurnakan beberapa bulan yang lalu, jadi kekuatan obat di tubuhmu belum terkumpul sampai kau bisa sepenuhnya berubah menjadi boneka. Tapi masih mudah membuatmu tidak bisa bertarung. Wajah Liu Nan menjadi pucat. Dia tidak menyangka Hua Yun dan yang lainnya begitu kejam dan tercela. Jadi, menyerahlah atau kau akan menderita sakit fisik. Hua Yun mencibir. Liu Muzu tersenyum muram, mengangkat jari-jarinya di depannya, dan mulai mengaktifkan efek obat dari bubuk pengendali jiwa. Liu Nan hanya merasakan jiwanya bergetar, menjadi bingung dan tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Kekuatan misterius itu tersebar dan tak terpadamkan. Meskipun ia masih bisa mempertahankan dirinya, seperti kata Liu Muzu, ia tak bisa bertarung seperti ini. Liu Nan merasa lemah seluruh tubuhnya dan tidak dapat menahan ekspresi putus asa di matanya. Dia bersandar pada dinding batu dan menatap Hua Yun dengan dingin, kau melakukan semua ini hanya untuk menangkapku. Mendengar ini, Hua Yun tertawa beberapa kali dan berkata, kau memang pintar. Tentu saja, aku punya tujuan lain. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menangkapmu. Jadi apa yang kamu inginkan? Harta karun 7 gang. Mendengar ini, wajah Liu Nan berubah kaget dan dia menatap Hua Yun dengan heran. Wah, apa kau terkejut aku tahu harta karun Qixiang? Hua Yun tertawa bangga. Saya mendapat petunjuk tentang harta karun ini bertahun-tahun yang lalu dan terus mencarinya sejak saat itu. Konon, harta karun ini berisi rahasia yang dapat membantu orang mencapai ranah keahlian khusus. Sayangnya, saya tidak pernah bisa menemukan lokasi persisnya. Belakangan, aku tak sengaja mengetahui pengalaman hidupmu. Kau keturunan Qixiang, kan? Kata Hua Yun sambil tersenyum. Liu Nan terdiam dan tidak mengatakan apapun. Namun, Liu Muzu terus mendesak obat itu agar bekerja, dan Liu Nan sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Ia malah berkata, ya, aku keturunan Qixiang. Aku tahu di mana harta karun itu. Mendengar ini, Hua Yun tertawa terbahak-bahak beberapa kali, tetapi wajahnya berubah. Sayang sekali. Kalaupun aku tahu sekarang, aku mungkin tidak akan bisa keluar. Dasar jalang sialan, ini semua salahmu.
Kalau kau memberitahuku lebih awal, bagaimana mungkin kita bisa berada dalam situasi seperti ini sekarang? Hua Yun berjalan menuju Liu Nan selangkah demi selangkah. Kemarilah, kemarilah dan layani aku. Biarkan aku melampiaskan amarahku. Setelah itu, kita cari cara untuk keluar. Liu Muzu mengendalikan Liu Nan dan mengambil inisiatif berjalan menuju Hua Yun sambil melepaskan ikat pinggangnya. Mata Liu Nan penuh keputusasaan. Ia ingin melawan, tetapi tak mampu. Sekarang dia seperti boneka, dan ketika orang lain melihatnya, mereka semua memalingkan kepala dan tidak berani menghentikannya. Liu Nan, cepat pergi. Aku akan menghentikan mereka. Tapi itu Li Ke. Dia mengaktifkan kekuatannya yang besar dan memadatkan dua jimat di depannya. Salah satunya jatuh pada Liu Nan, meningkatkan kekuatan Liu Nan, sementara yang lain jatuh pada Liu Muzu, tetapi tidak memperkuatnya, tetapi melemahkannya. Itu adalah jimat kekacauan. Itu dapat menyebabkan energi mistik seseorang menjadi mandek dan kekuatannya menjadi sangat berkurang. Liu Muzu terpengaruh oleh jimat tersebut dan segera kehilangan kendali atas bubuk pengendali jiwa. Silakan bunuh dia, raung Liu Muzu. Yang lainnya ragu-ragu. Kalau kalian tidak naik, kalian semua akan mati. Geram Liu Muzu. Mereka hanya bisa mengangkat pisau dan membunuh Li Ke. Liu Nan melepaskan diri dari kendali jiwa. Ia menatap Li Ke dan berteriak dengan penuh semangat, Li Ke. Pergi. Geram Li Ke. Liu Nan pernah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa hanya berdiam diri melihat Liu Nan dipermalukan dan tidak berbuat apa-apa. Bahkan jika dia mati, dia akan menciptakan peluang bagi Liu Nan. Liu Nan menggertakkan giginya, dan kekuatannya yang mendalam melonjak. Ia tak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan Li Ke untuknya, yang mempertaruhkan nyawanya. Kau pikir kau bisa lolos? Hua Yun buru-buru mengejar Liu Nan. Kerajaannya lebih tinggi. Bahkan dengan bonus jimat, akan sulit bagi Liu Nan untuk melarikan diri. Tetapi Liu Nan pun mengetahui hal ini, maka dia tidak jadi menebas Hua Yun dengan pedangnya, melainkan malah maju ke arah dinding batu itu dengan sekuat tenaga. Retakan di sana meluas bagaikan jaring laba-laba, dan sedikit saja kekuatan akan menyebabkan keruntuhan kedua. Liu Nan bertekad untuk mati bersama musuh-musuhnya. Hentikan dia, teriak Liu Muzu dengan marah. Li Ke telah terbunuh dan kekuatan jimat itu lenyap, tetapi Liu Muzu tidak punya waktu untuk mengendalikan Liu Nan lagi. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati bersama. Tidak, teriak Hua Yun, dia tidak bisa mengejar. Pedang Liu Nan pasti akan memotong dinding batu dan memicu keruntuhan kedua. Namun, ketika semua orang putus asa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria muncul di depan Liu Nan. Ia mencengkeram tangan Liu Nan yang sedang menghunus pedang, dan Liu Nan bahkan tidak bisa bergerak maju setengah langkah pun. Kau, Liu Nan menatap orang yang datang dengan tak percaya. Dialah yang mengambil pil iblis ular 3 ekor bertanduk perak, dan dialah yang sebelumnya merampok harta benda tempat ini. Itu Lin Chen. Tempat ini tidak boleh runtuh, kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mengatasinya, kata Lin Chen. Liu Nan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Lin Chen memukul Liu Nan di bagian belakang leher dengan satu tangan. Mata Liu Nan menjadi gelap dan dia pingsan. Hanya dengan tidak sadar Anda dapat terhindar dari pengaruh pengendalian jiwa, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Melihat Liu Nan gagal, semua orang menghela napas lega. Namun, orang yang tiba-tiba menghentikan Liu Nan mengejutkan semua orang. Itu kamu belum mati. Hua Yun mengenali Lin Chen pada pandangan pertama. Matanya langsung terpelintir. Menurutnya, Lin Chen adalah pelakunya. Kau beruntung sekali, tapi aku tak menyangka kau berani muncul di hadapanku. Kata Hua Yun dengan muram, tatapannya begitu dingin dan kejam. Dia menatap Lin Chen dan tersenyum, aku mengerti. Kau juga tahu kalau jalang ini menghancurkan dinding batu dan menyebabkan keruntuhan kedua, semua orang akan mati bersama. Makanya kau mau tak mau berusaha menghentikannya. Kau memang pintar. Aku tak mau merepotkanmu lagi. Berikan pil iblis ular 3 ekor bertanduk perak dan harta yang kau peroleh sebelumnya, maka aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Chen, dia telah merebut begitu banyak hal baik dari tangannya. Hal ini membuat Hua Yun bersemangat. Tak disangka, pada akhirnya, dialah yang menang dan segalanya menjadi miliknya. Tampaknya Tuhan masih menyayanginya. Lin Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Hua Yun dengan acuh tak acuh. Hua Yun mencibir, kau pikir karena aku tidak berani bertarung, kau bisa mengalahkanku, kan? Sayangnya, kau salah perhitungan. Dalam situasi tadi, aku tak bisa mengejar, dan kecelakaan memang terjadi. Tapi sekarang, kau tepat di depanku. Apa kau pikir kau punya kesempatan untuk menghancurkan dinding batu itu sebelum aku membunuhmu? Lin Chen bertindak secara rahasia beberapa kali, menggunakan taktik yang sangat cerdik. Itu serangan diam-diam. Bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan adalah cara Lin Chen. Lin Chen melakukan hal yang sama kali ini. Namun tindakan Liu Nan memaksa Lin Chen keluar dari kegelapan, jika tidak, dia akan dikubur bersamanya. Dengan cara ini, keunggulan Lin Chen lenyap. Di mata Hua Yun, dia sudah seperti domba yang harus disembelih. Kau terlalu lemah. Kau kehilangan kemampuan bersembunyimu dan tak bisa melancarkan serangan diam-diam.
Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya badut, kata Hua Yun dengan arogan. Ia tak menyangka Lin Chen bisa melawannya sama sekali. Bahkan, saat dia menyerang, Lin Chen bahkan tidak bisa bereaksi. Inilah perbedaan kekuatan alam. Dia mengincar Lin Chen. Aku tidak menyangka akan ada keuntungan tak terduga seperti itu, yang akhirnya menyelamatkan kita. Liu Muzu berada di belakang. Dia bersemangat. Lin Chen telah merebut terlalu banyak hal baik. Pil iblis ular 3 ekor bertanduk perak bahkan tidak penting saat ini. Harta yang direbut dari ular iblis tingkat 4 adalah harta karun yang sesungguhnya, yang pasti akan membuat mereka lebih kuat. Dan Liu Muzu juga mempercayainya. Dengan kekuatan Hua Yun, badut yang hanya tahu menyerang secara tiba-tiba itu pasti tidak akan mampu melawan Hua Yun. Namun dia berada di level kelima alam Qianjun dan kekuatannya amat dahsyat. Dan anak itu kemungkinan besar bahkan tidak berada di alam Qianjun. Bagaimana cara membandingkannya? Kalau kamu tidak bersembunyi dalam kegelapan, kamu adalah orang yang sia-sia. Sepertinya aku harus berterima kasih pada Liu Nan, kalau tidak aku mungkin telah disergap oleh anak ini, dan kerugiannya pasti sangat besar. Wah, kesabaranku terbatas. Berikan benda itu padaku setelah kau memikirkannya matang-matang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu lalu merampokmu. Kata Hua Yun bangga. Kemenangan ada dalam genggaman kita. Tentu saja, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, ia sudah mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya sambil berbicara. Kekuatan misterius yang luar biasa menanti di dalam tubuhnya, siap diubah menjadi energi yang mendominasi kapan saja, dan mengalahkan Lin Chen dengan kekuatan 1000 pon. Ada angin sepoi-sepoi yang berputar di sekitar kakinya, yang ternyata disebabkan oleh beberapa metode rahasia yang digunakannya untuk meningkatkan kecepatannya. Lagi pula, tempat ini telah runtuh dan strukturnya tidak stabil. Meskipun Hua Yun memandang rendah Lin Chen dan tidak berpikir bahwa Lin Chen dapat melawannya, akan menjadi bencana jika dia secara tidak sengaja menabrak dinding batu yang rapuh. Jadi Anda tetap harus berhati-hati dan jangan ragu. Lin Chen menatap Hua Yun tanpa berkata apa-apa. Karena mereka sudah muncul, dia hanya bisa membunuh mereka semua. Untungnya, mereka semua tampaknya adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, jadi membunuh mereka tidak akan menjadi beban sama sekali. Kau takkan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Bodoh sekali, teriak Hua Yun dingin. Saat suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba bergerak, begitu cepat hingga nyaris merobek udara. Dari kejauhan, tubuhnya tampak seperti hantu. Segera, sebuah kekuatan dahsyat langsung meledak, menginjak tanah, dan Lin Chen tepat berada di depan Hua Yun dan dapat menjangkaunya dalam sekejap. Lalu, sebuah tembakan dilepaskan, dan seluruh proses terjadi dalam sekejap. Bagaimana mungkin seorang pecundang yang bahkan bukan di alam Qianjun bereaksi seperti itu? Sekalipun Anda tahu dia akan mengambil tindakan, apa yang dapat Anda lakukan? Dengan kecepatan seperti itu, Lin Chen tidak dapat berbuat apa-apa selain tertegun. Mati. Hua Yun tertawa. Cahaya tombak itu murni dan langsung menembus Lin Chen. Tentu saja, dia sangat terukur dan tidak akan merusak dinding batu di belakang Lin Chen. Dia bisa menghentikan serangan itu seketika setelah ledakan kekuatan penuh yang tiba-tiba. Kendali semacam ini mungkin tidak bisa dicapai oleh orang biasa di level Qianjun. Dan Hua Yun bahkan dapat mencapai kesalahan tidak lebih dari setengah inci. Peluru itu menembus Lin Chen, membuatnya tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, senyum bangga Hua Yun tiba-tiba memudar sedikit, dan dia tampaknya tidak merasakan hambatan apapun. Rasanya seperti menusuk udara. Itu ilusi, bukan yang asli. Kapan? Hua Yun diam-diam mengira ada sesuatu yang salah, tetapi hawa dingin langsung merasuk ke dalam hatinya. Mencicit. Saya melihat pedang panjang menusuk jantung Hua Yun, membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Memang sangat keren, dan pedang ini tidak memihak dan akurat hingga milimeter terakhir. Hua Yun memuntahkan seteguk darah, dan vitalitasnya terkuras habis dengan cepat. Ia menatap Lin Chen dengan tak percaya. Pada saat ini, ada bayangan naga yang berkeliaran di tubuh Lin Chen, persis seperti ular bertanduk perak berekor 3 sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Lin Chen membunuh Hua Yun dengan satu pedang, dan sosoknya berubah lagi, langsung berubah menjadi 9 sosok yang menyerbu ke arah Liu Muzu dan yang lainnya. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah Liu Muzu langsung memucat. Ia tak menyangka bocah ini bisa membunuh Hua Yun dalam sekejap. Sekarang kita harus membunuh mereka. Terlebih lagi, ia langsung berubah menjadi 9 hantu, membuatnya mustahil untuk mengenali jati dirinya. Ini, 8 langkah bayangan. Itu adalah 8 langkah bayangan dari bayangan ke-9. Seseorang yang dapat melakukan hal seperti itu. Liu Muzu memikirkan cerita yang keluar dari ibu kota dan dibicarakan oleh semua orang. Kamu, Liu Muzu menunjuk Lin Chen dengan gemetar. Dengan satu serangan pedang, kepala itu jatuh ke tanah. Lin Chen mengaktifkan mantel naga dan tidak lagi menyembunyikan Sky Tungsten, hanya ingin membunuh semua orang dengan seluruh kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Struktur di sini tidak stabil. Lin Chen juga harus memastikan tidak ada yang salah. Maka dia tidak menyembunyikannya lagi dan menunjukkan kekuatannya. Dan ketika Lin Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya, siapa yang bisa menjadi tandingannya?
Semuanya dipenggal. Seperti yang dikatakan Hua Yun sebelumnya, tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Setelah membunuh orang-orang ini, Lin Chen melakukan beberapa pemrosesan kecil sehingga tidak seorang pun dapat mengetahui cara apa yang dia gunakan. Ini adalah tindakan pencegahan. Menurut persepsi naga hitam, tidak ada orang lain di dekatnya, dan gadis itu juga dalam keadaan koma, jadi tidak akan ada masalah, bisik Lin Chen. Saya yakin identitas saya tidak akan terungkap. Jadi, Lin Chen mencari dan merampok semua cincin luar angkasa mereka. Tentu saja, ini juga termasuk Liu Nan. Ini adalah rampasan perangnya, termasuk Liu Nan. Menjemput Liu Nan, Lin Chen datang ke ruang gua lain, yang relatif lebih bersih. Mengesampingkan Liu Nan, Lin Chen mulai memeriksa barang rampasan. Tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari tim ekspedisi yang mampu menembus jauh ke dalam pegunungan lantai 10, mereka memiliki lebih banyak barang daripada para bandit itu. Meskipun tidak banyak, sebagian besar barangnya berkualitas tinggi dan sangat berguna, yang dapat sangat membantu meningkatkan efektivitas tempur. Keuntungan terbesar tentu saja adalah cincin luar angkasa Hua Yun. Koleksinya sangat bagus, dan karena ia ingin menyempurnakan pil 3 ular, ia telah mengumpulkan 2 pil iblis ular lainnya. Tepat untuk dilahap naga hitam. Swift Wind Step, teknik kaki tingkat 5. Lin Chen mengeluarkan gulungan yang berisi catatan teknik kaki. Seharusnya teknik gerakan tubuh yang sama dengan yang digunakan Hua Yun sebelumnya. Teknik itu memang sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan, jadi Lin Chen menerimanya sambil tersenyum. Setelah menghabiskan sedikit waktu, Lin Chen menguasai esensi Gale Step. Sedangkan untuk pil-pil lainnya, harta karun spiritual, dan sebagainya, Lin Chen melihatnya sekilas dan menaruhnya ke dalam kategori berbeda. Di masa mendatang, Anda dapat menggunakannya untuk menukarkan batu roh atau material lain yang dapat digunakan. Siapa sebenarnya gadis bernama Liu Nan ini, yang disebut-sebut sebagai pewaris gang ke-7? Lin Chen mulai memeriksa cincin spasial Liu Nan. Lin Chen tidak peduli dengan ramuan dan harta ajaib, karena keduanya jauh lebih rendah dibanding milik Hua Yun. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ini kuncinya, Lin Chen mengeluarkan batu panjang dan sempit dengan bentuk aneh. Ada jejak ukiran di atasnya, dan sepertinya berbentuk kunci. Di saat yang sama, samar-samar terlihat beberapa kata tertulis di atasnya. Itu adalah aksara kuno dan hanya sedikit orang yang menggunakannya sekarang. Lin Chen hanya bisa membaca kata, Liu. Seharusnya nama belakangnya adalah Liu Nan. Apakah keluarga Liu klan yang dulu tinggal di gang ke-7? Lin Chen menilai dalam hatinya. Namun kita hanya bisa menunggu sampai Liu Nan bangun untuk mengetahuinya. Lin Chen merasa bahwa kunci ini seharusnya memainkan peran kunci dan terkait dengan apa yang disebut harta karun 7 gang. Simpan saja secara alami. Kemudian, Lin Chen melanjutkan pencariannya. Yah, ada cukup banyak jimat dari ahli jimat itu. Sayangnya, aku tidak tahu cara mengendalikannya. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Jimat yang dibuat oleh ahli jimat masih cukup berguna. Akan tetapi, tanpa kendali dari ahli jimat, efeknya akan diabaikan dan tidak akan terlalu berarti. Apoteker ini benar-benar tidak ortodoks. Dia tidak punya banyak obat dan pil penolong yang sah, tapi dia punya banyak obat dengan efek khusus. Lin Chen mendengus. Apoteker ini mungkin lebih kejam dari Hua Yun. Oh, apakah itu afrodisiak lain? Disamarkan dengan sangat baik, jadi tidak sederhana. Itu juga dimasukkan ke dalam botol pil penyembuh. Itu benar-benar. Lin Chen terdiam. Pria selalu memiliki pemahaman diam-diam dalam beberapa area yang aneh. Mungkin Wang Laojiu membeli barang tersebut dari apoteker ini. Dan botol ini adalah barang mewah. Lin Chen mengambil botol obat itu dan berencana menghancurkannya. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan orang. Berikan aku pil penyembuh. Seorang pria datang dari pintu masuk gua lain, napasnya agak lemah. Itu dia, si pengusir setan. Lin Chen memang sedikit terkejut. Aku tidak menyangka pihak lain akan mendatangiku lebih dulu. Tetapi meskipun pria ini seorang wanita, dia jelas orang yang kejam. Sama sekali tidak ada kelembutan feminin, sangat liar. Alasan runtuhnya gua ular Ling Yun adalah karena dia. Kalau tidak, Lin Chen pasti sudah melarikan diri membawa harta karun itu sejak lama. Bagaimana mungkin dia terjebak di sini? Tentu saja, masuk akal jika pihak lain selamat. Lagi pula, dialah yang memicu ledakan darah iblis, dan tentu saja dialah orang pertama yang tahu bahwa gua ular Ling Yun mungkin akan runtuh. Mereka telah melarikan diri ke daerah yang relatif aman. Namun saat ini ia nampaknya dalam kondisi buruk dan terluka. Setelah menggunakan ledakan darah pemicu setan, kekuatannya menurun, lalu dia mencoba untuk secara paksa mengusir binatang iblis lainnya, jadi dia menderita serangan balik. Lin Chen memikirkan suatu kemungkinan dalam benaknya, tetapi dia tidak yakin. Xiao Ye menatap Lin Chen dengan penuh kebencian. Bajingan ini yang mencegat serangan. Ia menarik busur panjang dan mengarahkan anak panahnya ke arah Lin Chen. Ia ingin sekali menembak mati Lin Chen, tetapi Lin Chen sangat membutuhkan perawatan. Pil penyembuh yang dibawanya telah habis, dan luka-lukanya hanya pulih sementara.
Pemulihannya relatif lambat. Memang terlalu sulit untuk menggunakan Demon Blood Explosion secara paksa pada monster tingkat keempat. Sangat gegabah. Wajar saja jika menjadi seperti sekarang. Pil ini tidak bisa menyembuhkanmu, biar aku yang menggantinya, kata Lin Chen. Lawan menggunakan busur dan anak panah, sehingga ia mampu menjaga jarak jauh dari Lin Chen. Sekalipun Lin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan langkah Gale yang baru dipelajarinya, ia tidak dapat menjatuhkan lawan sebelum ia menembakkan anak panah tersebut. Ini adalah bahaya tersembunyi, karena jika pihak lain menembak tembok batu dan menyebabkannya runtuh, kita akan menghadapi kematian. Tentu saja, Lin Chen juga percaya bahwa pihak lain hanya gegabah dan liar, tetapi jelas tidak bodoh, dan tidak akan dengan mudah melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan kehancuran bersama. Tidak, aku mau botol ini. Xiao Ye menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai pria seperti Lin Chen? Serangan mendadak dan intersepsi, sungguh tak tahu malu. Jika Lin Chen mengganti ramuan itu, siapa tahu apa yang akan dia berikan padanya, dan dia pasti akan menderita kerugian besar. Lin Chen sedikit tidak berdaya. Ini adalah afrodisiak. Setelah apa yang terjadi dengan Zhang Tianshui, Lin Chen benar-benar tidak ingin memberikan obat semacam ini kepada seorang gadis lagi. Lagi pula, dia laki-laki normal. Namun, gadis pengusir setan ini jelas tidak mempercayainya, dan kepribadiannya terlalu liar. Lin Chen tidak yakin apa yang akan dilakukannya. Saat ini, saya hanya bisa mengikuti keinginan pihak lain dan membuang obatnya. Ada yang salah dengan obat ini. Saya sarankan Anda tidak meminumnya, kata Lin Chen. Masih merupakan pengingat yang baik. Xiao Ye menatap Lin Chen dengan curiga, mengambil botol obat, membukanya dan menciumnya. Itu bau pil penyembuh, dan itu pil kelas 4. Inilah yang benar-benar ia butuhkan. Namun, Xiao Ye masih bertanya, apa masalahnya dengan obat ini? Lin Chen ragu sejenak, lalu berkata, ini mengandung afrodisiak, yang diperoleh dari apoteker jahat. Jika kau meminumnya, itu tidak hanya akan sia-sia untuk menyembuhkan lukamu, tetapi juga akan membuatmu jatuh ke pelukanku. Namun setelah mendengar ini, Xiao Ye menatap Lin Chen dengan sedikit mengejek. Apakah kau pikir aku bodoh? Xiao Ye mendengus dingin. Kata-kata yang canggung, bahkan sampai menyinggung afrodisiak. Apa dia tidak ingin dia pulih dari luka-lukanya dan khawatir situasinya akan semakin sulit dikendalikan? Benar-benar bodoh. Ia tahu pihak lain ingin memanfaatkan kekurangan gendernya dan sengaja menyebutkan afrodisiak. Sekalipun ia menyimpulkan bahwa itu sebenarnya pil penyembuh, ia tetap akan ragu dan tidak berani menelannya. Ini dimulai dengan psikologi. Orang ini sungguh penuh kebencian dan keji. Kau terlalu meremehkanku, kata Xiao Ye dingin, sambil menatap Lin Chen dengan pandangan meremehkan. Bagaimana bisa trik seperti itu berhasil padanya? Satu-satunya kelebihan Lin Chen adalah kemampuannya bersembunyi dan melihat di malam hari. Sekarang mereka sudah berhadapan, dia sama sekali tidak takut pada Lin Chen. Setelah memastikannya lagi, itu memang pil penyembuh, jadi Xiao Ye percaya pada penilaiannya. Telan segera, dia harus pulih lebih cepat. Lin Chen mendesah dalam hatinya, menggeledah cincin luar angkasanya, lalu menyiapkan seikat tali rami tebal terlebih dahulu. Sejujurnya, pihak lain memiliki bakat luar biasa dan merupakan jenius langka dalam mengusir setan. Lin Chen tidak ingin menyakitinya. Dan memang dialah yang pertama kali mencegatnya. Jika saya menyakiti seseorang, saya akan merasa sangat bersalah karenanya. Xiao Ye menelan pil itu dan merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Kebaikan. Xiao Ye sedikit terkejut. Pil penyembuh itu seharusnya berubah menjadi arus hangat, tetapi kekuatan obatnya sangat panas, jauh melebihi pil penyembuh yang pernah saya minum sebelumnya. Itu hanya pil penyembuhan kelas 4. Seharusnya tidak seperti ini. Tunggu, perasaan ini. Xiao Ye menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan obat panas berkumpul di tempat aneh, dan suhu tubuhnya meningkat dengan cepat. Bahkan beberapa pemandangan indah pun tak kuasa menahan diri untuk muncul dalam pikiranku. Xiao Ye menyadari ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Ini sungguh afrodisiak. Kamu. Xiao Ye melotot ke arah Lin Chen. Namun, mata besar yang tadinya liar kini dipenuhi keceriaan. Meski jelas-jelas marah, mata itu lebih mirip genit. Sudah kubilang itu afrodisiak, tapi kau tidak percaya, desah Lin Chen. Bajingan kau. Xiao Ye sangat marah. Dia melempar botol obat itu ke tanah. Dia sadar bahwa dirinya telah tertipu. Bajingan sialan ini, dia ada di lantai 3. Pihak lain menebak apa yang akan dipikirkannya dan sengaja memberitahu fakta tentang afrodisiak tersebut. Ini akan membuatnya lebih percaya diri dalam penilaiannya dan dengan demikian menurunkan kewaspadaannya. Sungguh pria yang jahat dan licik. Xiao Ye sekarang berharap dia bisa menembak Lin Chen sampai mati dengan satu anak panah, atau menghancurkan dinding batu. Tidak, salah. Pria ini mungkin ada di lantai 4. Dia menduga wanita itu akan marah besar dan kehilangan akal sehatnya. Kalau gua itu runtuh lagi, mereka akan semakin terkurung, dan dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Dia harus mengulang-ulang kegiatannya di ruang sempit ini dan terus-menerus diganggu.
Penuh kebencian, Xiao Ye menggertakkan giginya. Dia menatap Lin Chen dengan tajam. Jika tatapan bisa membunuh, dia pasti sudah membunuh Lin Chen beberapa kali. Lalu dia lari cepat-cepat, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin mencari tempat tinggal sampai pengaruh obatnya hilang, lalu kembali untuk membunuh bajingan ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Apa sebenarnya yang dilakukan gadis ini di sini? Tak apa, itu tak penting. Biarkan saja dia. Lin Chen memberikan semua pil iblis yang telah dikumpulkannya kepada naga hitam, dan kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Sekitar seperempat jam kemudian, Liu Nan terbangun perlahan. Aku tidak mati. Liu Nan terkejut, lalu terbangun sepenuhnya dan buru-buru memeriksa tubuhnya. Saya dalam keadaan sehat. Liu Nan menatap Lin Chen. Kau menyelamatkanku? Tanya Liu Nan dengan heran. Ini aku, Lin Chen mengangguk. Di mana Hua Yun dan yang lainnya? Aku membunuh mereka semua, kata Lin Chen. Liu Nan membuka mulutnya, lalu mendesah, merasa agak bosan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, kau menyelamatkanku demi harta karun Seven Alleys. Tentu saja, Lin Chen tidak merahasiakan tujuannya. Liu Nan tersenyum pahit. Kamu sungguh jujur. Liu Nan menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan bertanya, jika aku tidak bekerja sama, apakah kau akan membunuhku? Tidak, tapi kami akan berpisah setelah ini, kata Lin Chen. Mendengar ini, Liu Nan merasa getir. Sepertinya saya dapat memilih, tetapi sepertinya juga tidak ada pilihan. Harta karun Seven Alleys, bahkan aku sendiri tidak tahu apa itu, dan keberadaannya pun tidak diketahui. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Liu Nan tersenyum getir. Kedengarannya patut dicoba, kata Lin Chen. Liu Nan berhenti sejenak. Ternyata orang ini baru mengetahui tentang harta karun di Qixiang setelah mendengarnya dari Hua Yun, dan itulah mengapa dia menyelamatkannya. Baiklah, kalau kita bisa keluar, aku akan membawamu ke Gang 7, tapi aku tidak bisa menjamin apakah kita bisa menemukan harta karunnya. Kata Liu Nan. Dia melihat sekeliling. Lalu dia sedikit terkejut, kenapa kamu lempar pil penyembuh kelas 4 itu ke tanah? Kamu tidak mau. Aku terluka dan aku membutuhkannya. Jangan. Wajah Lin Chen berubah dan dia berteriak terburu-buru. Liu Nan tertegun sejenak, lalu teringat sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, apakah ini obat Liu Muzu? Jelas, dia tahu sedikit tentang Liu Muzu, dan tahu bahwa Liu Muzu adalah orang jahat yang telah membuat banyak ramuan jahat. Ini seharusnya merupakan pil obat khusus yang disamarkan sebagai pil penyembuhan. Kalau begitu hancurkan saja, kata Liu Nan. Lin Chen mengangguk. Reaksi Liu Nan membuatnya sangat senang. Ia lalu mengangkat tangannya, meraih botol pil, dan langsung menghancurkannya. Lalu dia melemparkan sebotol obat asli ke Liu Nan. Liu Nan mengangguk, meminum pil itu dan mulai pulih. Dia juga tidak meminta Lin Chen untuk mengembalikan cincin luar angkasa itu kepadanya. Tidak perlu. Lin Chen jelas bukan orang yang mudah diajak bernegosiasi. Tidak masalah karena itu telah diambil, itu hanya harta benda. Tetap hidup dan tidak diganggu adalah hasil yang sangat baik. Penampilan seperti itu membuat Lin Chen semakin mengaguminya. Bakat Liu Nan memang tidak sebagus Zhang Tianshui atau gadis pengusir setan tadi, tetapi dia jauh lebih berpengalaman dan dewasa daripada mereka. Lin Chen suka berurusan dengan orang-orang seperti ini. Liu Nan berkonsentrasi pada pemulihan cederanya, sementara Lin Chen mengurus kedua sisi secara bersamaan. Aku tidak tahu kapan gadis liar itu akan kembali. Aku takut dia akan menjadi gila saat kembali, jadi aku harus berhati-hati. Bukannya kita tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kita takut mereka akan menghancurkan tempat ini. Gadis ini bisa melakukannya. Setengah hari kemudian, Liu Nan pulih. Ia tampak bersemangat dan tatapannya tajam. Ia jelas bukan wanita lemah. Ayo pergi, kita bertindak bersama. Aku akan melindungimu, lalu kau bawa aku ke Gang 7, kata Lin Chen. Baiklah, Liu Nan mengangguk. Setelah meninggalkan gua tempat mereka beristirahat, mereka menuju ke seberang. Jalannya masih sulit dan banyak tempat yang terhalang. Mereka harus sangat berhati-hati jika ingin melewatinya. Maju, ada bercak darah di banyak tempat. Ada pula beberapa mayat tak berbentuk yang hancur berkeping-keping. Lin Chen juga melihat pria bernama Zhou Qing, seorang jenderal di bawah Wang Tianyuan, yang berada di tingkat ke-8 alam Qianjun dan dianggap luar biasa kekuatannya. Namun pada saat itu, ia dihantam oleh sebuah batu besar dan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi pasta daging. Bahkan kekuatan 1000 pon tidak akan sanggup menahan kekuatan dahsyat 10.000 pon ini. Ekspresi Lin Chen sama sekali tidak berubah. Ia hanya pergi mengumpulkan barang rampasan. Ada banyak pil, material, dan sebagainya. Lin Chen memilah-milahnya, lalu mengeluarkan sebuah gulungan. Seni bela diri kendo. Kelas 5. Mata Lin Chen berkilat. Koleksi Zhou Qing cukup bagus, ia bahkan memiliki seni bela diri tingkat 5. Tidak semua orang dapat memiliki benda ini, biasanya benda ini berada di tangan kekuatan besar. Saya tidak tahu dari mana Zhou Qing mendapatkannya. Tentu saja, sekarang menjadi milik Lin Chen. Buka gulungannya. 9 pedang petir. Mata Lin Chen berkilat. Seni bela diri ini sangat ganas, dengan kekuatan serangan yang dahsyat sebagai ciri utamanya.
Saat dilakukan, guntur akan menyelimuti tubuh, dan serangannya pun memiliki karakteristik guntur. Dan itu juga meningkatkan kecepatan. Seni bela diri yang sangat kuat. Di antara kelima nilai, nilainya dianggap cukup baik. Jika seorang prajurit ahli dalam hal guntur, dia seharusnya bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat lagi, bisik Lin Chen dalam hatinya. Para prajurit memupuk kekuatan yang mendalam. Meskipun tidak ada batasan khusus pada atributnya, secara teori, atribut apapun dapat dipupuk. Namun pada kenyataannya, bakat setiap orang mempunyai fokusnya masing-masing, dan beberapa orang secara alami lebih mengenal atribut tertentu. Dan menumbuhkan sifat keintiman akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Jika tidak, Anda akan memperoleh setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat. Oleh karena itu, ketika para pendekar berhadapan dengan teknik bela diri tingkat tinggi yang memiliki kekuatan atribut, mereka sering memilih sesuai dengan atribut yang mereka kenal. Lin Chen dulunya berlatih warisan angin keluarga Lin, tetapi setelah mengolahnya kembali, dia belum memutuskan. Alasan utamanya adalah karena ia tidak dapat menilai atribut mana yang lebih dekat dengannya. Dengan kata lain, tampaknya mendekati semua atribut. Tapi apapun atribut yang kumiliki, aku telah menggunakan biji teratai dari teratai guntur awan ungu untuk membersihkan tulang dan sumsumku, jadi tentu saja aku bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat dari 9 pedang guntur. Kata Lin Chen, adapun sifat-sifat apa saja yang cocok untuk diri yang baru, nanti akan saya pikirkan pelan-pelan. Lin Chen pernah membaca 9 pedang petir dan mempraktikkannya dalam pikirannya. Meskipun itu adalah seni bela diri tingkat 5, Lin Chen tidak butuh waktu lama untuk menguasainya. Tentu saja, jika Anda ingin mengeluarkan kekuatan terkuat Anda masih perlu menguji dan menyesuaikannya dalam pertempuran sesungguhnya. Liu Nan menatap Lin Chen dengan heran, bertanya-tanya apakah Lin Chen dapat mempelajari seni bela diri semacam ini hanya dengan melihatnya. Tetapi pikiran ini lenyap begitu saja begitu muncul. Seharusnya tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan hal seperti itu. Seni bela diri tingkat 5 membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk dikuasai. Seni ini membutuhkan penyempurnaan terus-menerus dan latihan berulang untuk mencapai tingkat yang tinggi. Bagaimana cara menguasainya dalam waktu singkat? Lin Chen dan timnya terus bergerak maju dan menggali celah lain, dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Tempat ini sudah sangat dalam di bawah tanah, dan aku tidak menyangka ada ruang sebesar ini. Dan tampaknya tidak terpengaruh oleh keruntuhan itu. Ada ruang yang begitu luas di bawah gua ular Lingyun. Aku tidak tahu sebelumnya, Liu Nan juga terkejut. Gua ular Lingyun adalah rumah bagi monster ular sepanjang tahun dan memiliki karakteristik yang jelas, sehingga banyak orang yang perlu mencari bahan dari ular akan datang ke sini untuk berburu. Medan umum telah lama diketahui, tetapi belum pernah ada yang mendengar tentang tempat seperti itu. Jelas, tidak ada jalan menuju ke tempat ini di masa lalu, tetapi karena keruntuhan sebelumnya, muncullah pintu masuk ke tempat ini. Kecelakaan ini adalah berita terbaik bagi kami saat ini, kata Liu Nan sambil tersenyum. Lin Chen mengangguk. Itu benar. Selain itu, struktur di sini stabil dan ruangnya luas, jadi tidak perlu khawatir terkubur meskipun terjadi pertempuran. Jika gadis liar itu berhasil menyusulnya, Lin Chen yakin dia bisa menghadapinya. Namun, ruang bawah tanah ini sangat besar dan meliputi area yang luas sehingga keruntuhan kemungkinan akan menciptakan beberapa pintu masuk ke area tersebut. Tidak ada jaminan tidak akan ada penyintas lain yang datang. Dan mungkin ada monster kuat yang bersembunyi di sini. Lin Chen melihat sekeliling lalu masuk, tetapi setelah berjalan agak jauh dia tiba-tiba berhenti. Ia menggunakan penglihatan naga hitam untuk menyelidiki tempat itu, tetapi ia tidak melihat ada yang salah. Namun, ia selalu merasa ada sesuatu di sana. Ada apa? Liu Nan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengan bantuan batu bercahaya, dia melihat bahwa tidak ada apapun di depannya, tetapi Lin Chen tidak pernah melangkah maju. Apa yang kamu takutkan? Lin Chen meliriknya, lalu mengeluarkan tombak dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke depan secara horizontal. Tombak itu berubah menjadi parabola dan jatuh lurus ke depan, tetapi di tengah perjalanan, tombak itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan pecah menjadi beberapa bagian ketika mendarat di tanah. Potongan yang halus. Itu terpotong oleh sesuatu. Liu Nan tertegun dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Ada banyak garis tak terlihat di depan, setipis bilah pisau, saling bersilangan. Seru Liu Nan. Situasi ini, itu hanya bisa berupa sutra laba-laba. Tetapi laba-laba jenis apa yang benar-benar dapat menghasilkan sutra seperti itu? Sutra itu setajam pisau, itu adalah laba-laba iblis yang tidak berwarna. Lin Chen mengerutkan kening. Dia memang sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu laba-laba iblis seperti itu di sini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.